saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali karena minggu ini kita bisa kembali berjumpa dalam program Facebook Firman Allah, cermin bagi orang-orang Kristen. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sedang memanfaatkan waktu-waktu luang yang Tuhan percayakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu video ini saya ambil dan saya buat di dalam mobil kendaraan yang saya pakai untuk biasa melakukan pelayanan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Bahkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, keluarga bersama dengan istri dan anak-anak menggunakan kendaraan ini, fasilitas ini untuk antar jemput anak ke sekolah dan lain sebagainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan terberkati pada pagi yang luar biasa ini, saudaraku, lewat program Facebook Firman Allah, cermin bagi orang-orang Kristen, saya ingin berbagi berkat kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian. Berkat kebenaran yang saudara akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan yang terberkati ini adalah masih seputaran tahun baru. Mengingat kita masih, saudaraku, ya dalam suasana hangat di tahun baru 2020 ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak prediksi-prediksi yang dibuat oleh orang-orang dunia, oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan, tentang keadaan-keadaan yang akan terjadi di tahun 2020 ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi ada yang mengatakan bahwa tahun 2020 ini sio tikus, dan yang akan beruntung itu adalah sio-sio yang berkaitan dengan sio tikus. Namun saudara, kita percaya bahwa jaminan firman Tuhan itu ya dan amin. Jaminan firman Tuhan itu lebih berkuasa di atas segala-galanya, karena kita yakin bahwa hidup kita tidak dikendalikan oleh sesuatu yang bergerak di dalam dunia ini. Hidup kita tidak terkendalikan oleh sio A, sio B, sio tikus, sio anjing, sio babi, dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tapi hidup kita tergantung kepada Tuhan Sang Pencipta yang menitipkan saudara dan saya ada di muka bumi ini. Karena itu saudaraku, firman Allah yang akan menjadi dasar, firman Allah yang akan menjadi patokan, firman Allah yang akan menjadi penuntun langkah hidup kita dalam hari ke hari dalam perjalanan di tahun 2020 ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tahun 2020 ini, meskipun fenomena-fenomena alam menunjukkan kepada kita mulai terjadi perubahan-perubahan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, cuaca yang tidak menentu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan keadaan-keadaan situasi yang semakin saudaraku memanas, baik secara politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi saya terlampau yakin jaminan firman Tuhan buat kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Jaminan pemeliharaannya, jaminan saudaraku perlindungannya itu selalu nyata atas kehidupan kita. Saya teringat dengan ayat di dalam kitab Mazmur 116, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir. Namun yang menjadi sorotan saya adalah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-12 menjadi ayat inti daripada kitab Mazmur 116 tersebut. Ayat inti dari kitab Mazmur 116 itu mengatakan bahwa dengan apakah akan kubalas segala kebajikan Tuhan. Saudara, bicara tentang kebajikan Tuhan adalah berbicara tentang hal-hal yang luar biasa. Karena kata kebajikan itu ditulis dalam terjemahan bahasa Inggris benefits, yang artinya hal-hal yang bermanfaat. Saudaraku, Tuhan menyatakan kepada kita hal-hal yang bermanfaat. Tuhan menyatakan kepada saudara dan saya hal-hal yang terlalu luar biasa di dalam hidup kita, kebajikan-kebajikannya.
Dan di dalam kitab Mazmur 116 kita menemukan, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana bukti daripada kebajikan Tuhan itu, bukti daripada hal-hal yang bermanfaat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sehingga pada titik di ayat yang ke-16 pemazmur mengatakan, dengan apa akan kubalas kebajikan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berpercaya saudaraku di tahun 2020 ini hal-hal bermanfaat yang Tuhan janjikan buat kita di dalam kitab Mazmur 116 akan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Dan hanya satu pernyataan yang akan saudara dan saya katakan, yaitu dengan apa kita akan membalas kebajikan Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kita di tahun 2019, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai kita di tahun 2020. Saudaraku, saya temukan ada 3 bentuk pemeliharaan Tuhan atau hal yang bermanfaat yang Tuhan nyatakan kepada saudara dan saya. Yang pertama, saudaraku, di dalam ayat kitab Mazmur 116, di sana dikatakan kepada kita bahwa Tuhan telah memelihara aku orang yang sederhana. Tuhan telah membawa aku untuk melihat sesuatu yang lebih baik. Saudaraku, aku orang yang sederhana, aku orang yang lemah, tetapi Tuhan telah membawa aku untuk melihat kebaikan-kebaikan itu. Saudaraku, pemeliharaan Tuhan buat kita di tahun 2019 dan di tahun 2020 tidak akan pernah berakhir. Kalau di tahun 2019 Dia memelihara saudara, Dia memelihara saudara dan saya. Mungkin Anda berkata, saya cuman orang kecil. Anda berkata, saya orang susah, saya orang lemah. Tetapi tahukah saudara, kalau saudara masih bisa injak tahun 2020, saudara masih diizinkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di tahun 2020. Itu berarti pemeliharaan Tuhan terbukti dalam hidup saudara dan saya. Karena itu kesempatan yang terberkati ini, ingat baik-baik, ini yang Tuhan nyatakan kepada kita, pemeliharaan Tuhan. Sekalipun entah itu Mama Lauren, Mama Lemon, Mama siapa yang omong tentang prediksi di tahun 2020 katanya gelap, katanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia tidak bisa lagi melihat apa-apa setelah tahun 2020. Tapi kita punya Tuhan tetap dapat melihat sesuatu yang baik buat kita, yaitu pemeliharaannya sempurna atas hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua yang kitab Mazmur 116 katakan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, kita menemukan, saudaraku yang terkasih, ayat firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa Dia memberikan yang namanya ketenangan kepada jiwa saudara dan saya. Dia berbuat baik kepada kita. Saudara, bicara tentang ketenangan jiwa, itu berkaitan erat dengan saudara ketika kita menghadapi situasi tertentu. Misalnya persoalan, masalah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dalam ini hidup ini, kadang-kadang kita susah mengalami yang namanya ketenangan. Masalah itu mengguncang hidup kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi tahukah saudara, kalau kita bisa melewati setiap persoalan, itu karena ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kalau kita bisa tenang menghadapi setiap masalah, Anda tidak putus asa, kecewa, Anda tidak sempat bunuh diri, minum baygon, sudah buang diri di jembatan dan lain sebagainya, itu ingat baik-baik, itu karena Tuhan masih kasih ketenangan buat kita. Dan itulah yang namanya kebajikan Tuhan, hal yang bermanfaat di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa, karena itu saya percaya di tahun 2020 ini pasti ada masalah. Di tahun 2020 ini pasti ada tantangan. Tapi jaminan kebajikan Tuhan, benefits Allah yang luar biasa itu mengatakan kepada kita sekali lagi bahwa Dia pasti akan memberikan ketenangan kepada kita untuk melewati setiap persoalan. Saudara yang terakhir, yang ketiga, kita temukan di dalam ayat kebenaran dalam Mazmur 116 bahwa saudaraku, Dia akan meluputkan kita dari bahaya maut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Dia tidak membiarkan kaki kita tersandung, kata ayat itu. Saudara yang terkasih, bicara tentang bahaya maut,
itu bukan hanya bicara tentang maut yang adalah merenggut nyawa kita, tetapi juga maut itu bicara juga tentang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kematian kekal atau neraka. Kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi kuasa, bukan hanya saja saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan, bukan hanya sekedar mengalami ketenangan yang Tuhan buat dalam hidup kita, tapi kita bersyukur di dalam Tuhan kita sudah keluar dari bahaya maut yang seharusnya merenggut nyawa dan jiwa kita. Kita sebenarnya orang-orang yang harusnya binasa, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita semua sudah diselamatkan. Oleh bilur-bilurnya saudara dan saya, kita boleh dibebaskan dari maut itu. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam Tuhan adalah hidup berkemenangan. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup penuh dengan hal-hal yang luar biasa, karena Dia telah menganugerahkan kepada kita keselamatan. Di ayat 12 saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya di ayat 13 di sana dikatakan bahwa aku akan mengangkat piala keselamatan. Jadi saudaraku, bicara tentang bahaya maut adalah bicara tentang lolos daripada saudaraku kegelapan dosa, lolos daripada kutuk maut yang seharusnya kita terima. Oleh karena itu saudara, di tahun 2020 ini jangan khawatir bahwa Anda sedang berjalan bersama dengan Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Hadapilah tahun 2020 ini dengan penuh optimisme, dengan penuh kepercayaan, dan Anda akan melihat campur tangan Tuhan itu menjadi nyata atas hidupmu. Saudara yang terkasih, 3 hal ini kiranya memberkati kita semua di tahun 2020 ini. Pesan saya Pendeta Ebenezer Pelaimo, jangan lewatkan saudaraku bagian-bagian kebenaran yang saudara dapatkan dari pemberitaan saya setiap minggu. Setiap minggu saudara akan dapatkan. Setiap hari Sabtu saya akan mengunggah setiap bagian Facebook ini, saudaraku, firman Allah cermin bagi orang-orang Kristen, dan tentunya memberkati kita semua. Sampai jumpa pada bagian berikutnya. Shalom.